Suatu pekerjaan yang dilakukan namun tidak berharap imbalan karena mereka melakukannya atas dasar cinta, semangat, dan kesukaannya gitu loh. Berarti ibaratnya apa yang dia kerjain itu emang yang dia suka gitu loh. Lebih ininya ini ya, gairah besar untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting. Biasanya kan anak-anak mau masuk kuliah, itu kan biasanya dinasehatin pilih jurusan sesuai passion kamu. Gitu. Menurut kalian seberapa penting sih diarahkan kuliah itu harus sesuai passion kamu? Kalau aku gini Ren, aku tidak memilih jurusan berdasarkan passionku, tapi aku memilih jurusan berdasarkan kemampuanku. Maksudnya dalam arti gini, aku nggak mampu matematika, aku nggak mampu hitung-hitungan, nggak mau pikiran nih tadi. ya kan? Kalau kita maksa ke matematika, Iya, aku masuk HI itu satu, memang aku senang, aku suka belajar HI gitu, karena skala dan cakupannya. Kedua, karena aku menghindari matematika di situ, karena ilmu sosial itu nggak dihitung-hitung, ya kan? Aku realistis aja gitu, maksudnya ya kalau aku nggak mampu di situ, ya ngapain aku kayak gitu. Oke, sekarang gini, kita berpatok sama passion ya, kita berpatok sama passion. Hidup itu lagi-lagi ya, nggak bisa sesuai apa yang kita mau, kita harap, kita tiba-tiba aku masuk jurusan aku pengen, maksudnya kayak HI aja, tiba-tiba tetap aku ketemu statistik kan, lah aku nggak mau matematika, ya Allah nggak mau hitung-hitungan, nggak mau angka, tetap aku ketemu statistik, nggak bisa. Jadi kayak apa ya, penting mungkin untuk memahami kita senangnya apa, sukanya apa, dan memahami kemampuan kita di mana dan ketidakmampuan kita di mana. Tapi untuk sesuai dengan passion nggak bisa, menurutku ya, nggak tahu sih. Malah seharusnya semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita explore, baru kita semakin tahu oh passion kita di sini. Kayaknya kalau nggak kayak kata Anis tadi kan, kalau dia nggak nyoba-nyoba, mungkin dia nggak bakal tahu oh passion aku tuh berarti di sosial media. Iya. Tapi jujur anak muda sekarang tuh banyak yang kayak berlindung dari kata passion itu. Kayak aku nggak mau Iya, kerja ini kan? gitu. Itulah Karena passion. makanya. Iya. Tapi realitanya semua pekerjaan tuh nggak ada yang mudah. Iya. Kayak dia baru masuk ke oh gini banget sih kerja, aku capek. Iya. Kadang cuma berlindung dari kata itu doang. Iya, itu benar. Padahal realitanya semua tempat kerja nggak ada yang enak. Benar. Mungkin kita menemukan passion pun butuh waktu kan. Ya lagi-lagi explore diri, explore kemampuan, explore. Nih kayak gini, aku ya bisa bilang passionku musik. Aku mau nguasain nggak musik? Enggak. Aku suka nyanyi, iya. Suaraku bagus nggak? Nggak sebagus orang. Lah kalau aku bilang, aku gimana caranya aku kerja sesuai passionku? Oke, aku nyanyi. Iya, kalau ada orang mau bayar aku, kalau nggak ada, nggak realistis namanya gitu loh. Jadi kayak Seandainya ada anak kuliah yang pengen berhenti karena nggak sesuai passion, kira-kira kalian kasih nasihat apa guys? Kayak, ya ampun udah semester 5, tapi aku benar-benar nggak passion di sini, benar-benar berat banget aku rasanya. Nggak bisa dilembuti mental sekarang itu. Ya. tapi gini loh, kenapa sih, maksudnya kita itulah sebagai manusia tuh punya mode survive kan ya, semua orang punya menurutku. Sekarang gini, kalau bilang nggak passion, kenapa nggak mundur dari awal? Maksudnya gini loh, kita ngerasa di tengah-tengah jalan aku salah jurusan gitu, padahal kalau dipikir yang udah dilaluin tuh berat tapi bisa gitu loh. Lah dikit lagi sisanya doang gitu ibaratnya ya. Kenapa bilang kok aku berat banget ya, kok aku nggak bisa ya gitu. Ya meragukan diri mungkin oke lah ya gitu, wajar, manusiawi gitu. Tapi untuk menyerah menurutku sebelum menyelesaikan apa yang kita ambil tuh kayak apa sih gitu loh. Kenapa? Banyak banget yang disayangkan. Iya, dan gini loh, too much excuse, terlalu banyak alasan, Bener. ya kan? Padahal kita bisa menemukan satu alasan yang bikin kita nggak menyerah, udah selesai. Oh karena aku mau mulai, aku harus selesai. Aku yang memulai ini, aku yang harus menyelesaikan ini. Aku yang ambil jalan ini, aku yang harus tanggung jawab untuk ini. Selesai. Gak ada alasan apapun, tidak terima alasan apa ibaratnya ya. Tapi akan selalu 1000 alasan bagi orang yang selalu berusaha menemukan alasan. Iya. Iya kan? Ya karena aku nggak passion. Terus juga kalau misalnya aku paksa, terus nanti gimana aku nanti? Nah, Iya, tapi tuh anak sekarang tuh gak gitu rata-rata, jangan banget. kayak gitu. Jadi buat apa gitu loh? Kayak Dan kebanyakan mereka tuh berani memulai doang, tapi gak sampai selesai. Ya. Bukan perihal kuliah aja sebenarnya, semua apa yang dicoba gitu. tapi bener dosenku pun bilang anak sekarang tuh mentalnya jelly semua gitu. Jadi lebihan. Jelly. Dan segala sesuatu mereka temukan mudah kan, kayak jadi youtuber dapat duit, jadi semua orang kayak terobsesi kayak aku mau jadi youtuber aja biar cepet Padahal dapat duit. ya realitanya nggak sih, Iya, semudah nggak itu. segampang itu gitu loh. Satu, kamu menarik nggak, kamu kreatif nggak, kamu ini, oh banyak indikator. Benar-benar. Nggak Kuat dapet nggak yang dia mentalnya? mau. Nggak dapet yang dia mau, stres, Mm-mm. marah lah, lucu, kadang-kadang
Serius. Nggak, kadang juga tuh kayak misalnya kita lagi di misalnya kuliah tuh masih 4 semester gitu, terus kayak ih gini kayaknya enak deh, apa namanya jurusan ini enak Ya. deh kayaknya, padahal ya aslinya sama-sama susah sebenarnya. Iya. Punya ini skala susahnya masing-masing. Mestinya seenggak passion apapun tetap ini ya, maksudnya tetap jalan, tetap mesti kamu bakal ketemu berkah dari yang kamu jalani. Ada yang gitu. mau Nggak nanya, mungkin. dia nggak passion di ini mau di ininya. Apanya? Ada yang bukan nanya. Tapi ma ini bukan passionku. Loh kalau aku jadi mamanya, duit sih nih balikin semuanya. Sumpah. Mamanya tuh udah nunggu kapan ini wisuda, kapan wisuda. Apalagi misalnya kayak orang-orang dari desa gitu kan, Kasian ya. pengen banget pasti kan. Anaknya jadi sarjana. Apalagi teman-teman tuh banyak yang udah kerja gitu, dia udah lupa sama kuliahnya. Ada tuh ya Allah sayang banget. Padahal selesaikan aja dulu kuliahnya. Alasannya nggak passion. Dan aku apa ya guys, aku tuh kadang gini loh, suka sedih dengan kata-kata kayak gini. Bukan berarti dia sarjana dia harus bekerja. Dalam hatiku, kamu ngomong kayak gitu apakah nggak menyakiti perasaan orang tua yang udah biayain? Mikir nggak sih Sar? Kayak nggak apa-apa kok, nggak sarjana nggak mesti dapat kerja. Hey, terus buat apa itu Iya. berjuta-juta? Iya. Kalau itu duit kamu sendiri, it's okay kamu ngomong kayak gitu. Tapi kalau orang tua yang banting tulang, terus dia ngomong kayak gitu, ya Allah. Dia pasti bener-bener deh. berharap itu buat bekal anaknya untuk kerja. Iya, ya. bekal anaknya untuk berhasil lah, untuk kehidupannya paling tidak. Benar. Aku aja mikir ya Ren. Aku sedih banget, dan banyak gitu loh orang menormalisasikan kata-kata itu. Ya nggak apa-apa nggak kerja, sarjana nggak mesti kerja. Ya Allah sedih. Ya kalau begitu dari awal nggak usah kuliah deh mending. Iya. Kalau emang belum dapat kerja ya wes bilangnya gitu. Iya, Kecuali belum dapat kerja. kecuali emang bener konglomerat. Nah, Makanya di rumah. iya, wajar ya. Mungkin dia Iya. untuk pendidikan doang gitu. Iya, untuk mengimbangi. Iya. Aku disekolahin ayahku untuk ya supaya jadi ibu rumah tangga yang cerdas, ngurus anak-anaknya, bisa ngajar. Nah, itu tetap aja bisa ngajar. Iya. Iya. Pasti juga orang-orang laki-laki tuh pasti cari yang setara. Iya. Tapi Allah gimana ya, kayak misalnya laki-laki Tapi pernah kan denger kayak sepreman apapun laki-laki tetap pengen Cewek. cewek yang soleha. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalnya cewek yang udah nakal gitu, kayak nggak akan dapet laki-laki yang soleh gitu. Iya. Nggak bakal. Tapi kayak laki-laki banget. Iya ya. Oke lah, paling enggak jangan pas masih preman nih. Kamu udah baik dulu sama-sama baru dapet perempuan yang baik juga. Tapi aku gini loh juga, aku setuju sama pendapat Anis. Kadang-kadang laki-laki itu mencari yang setara. Karena lagi-lagi dia butuh teman ngobrol. Semua orang sih, nggak cuma laki-laki menurutku, butuh teman ngobrol kan, nyambung. Tapi dalam sisi lain juga cowok tuh punya ego. Kadang dia nggak mau cewek itu setara sama dia, atau bahkan lebih dari dia, karena dia punya ego yang lebih besar. Dia pengen orang yang di bawah dia biar apa? Biar bisa dididik sama dia, biar bisa diayomi sama dia biar nggak lebih dari dia. Menurutku gitu juga. Jadi itu. Berarti Macam macam-macam. sih teman orang. Ada kan kalau cowok yang ambisius ya, pasti dia pengen yang nggak apa-apa, kamu berkarir juga, kamu gini juga. Maksudnya kalau nggak insecure ya cowoknya pasti ya udah kita sama-sama. Aku senang bahkan bangga Iya sih, punya kamu gitu. sangat tergantung Iya. ya guys ya. Tapi kalau cowok yang nggak bisa, kamu ranahmu cewek, kamu nggak bisa lebih dari aku, nggak bisa, nggak boleh gitu. Pasti dia mencari yang ini biar bisa dididik, yang bisa karena kalau cewek biasanya dia punya karir bagus, pendidikan mungkin tinggi, pasti dia kayak aku nggak mau diginiin aja. Pasti dia punya pemikiran sendiri kan, punya upaya sendiri, punya pemikiran, pasti dia nggak mau diatur, susah diatur, sedikit lebih susah diatur. Juga lengkap nggak Selesai lah masker. berarti Nah sekarang percakapan kita.